Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang jawab? Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke, selamat sore semuanya. Jadi kita izinkan saya mulai pertemuan kita. Ini pertemuan ini direkam ya. Kemarin juga udah berhasil saya rekam. Nanti saya upload di YouTube-nya. Oke, nanti si link videonya biar saya upload di Adlink ya. Nanti uploadnya di Adlink. Jadi Anda bisa nge-review pelajaran-pelajaran di minggu-minggu sebelumnya. Cuma memang kalau kuis-kuisan saya belum sempat bikin. Tapi kalau materi ya secara umum udah saya available, udah di ini. Nanti saya kelasnya belum dimulai pula di Adlink. Ntar bisa mulai. Kalau kelasnya dimulai, materinya bisa dilihat nggak di Adlink? Halo? Halo? Saya tanya kalau kelas di Adlinknya belum dimulai, bisa dilihat ke materinya? Halo? 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 Tes? Masa saya sendiri dong yang nanya? Iya Pak, Kalau di Adlinknya belum saya mulai, materinya bisa dilihat nggak? materi di sini bisa lihat Pak. Bisa lihat, meskipun itu kelasnya belum dimulai. Ya, di Adlink, saya kadang mulainya telat nih. Anda bisa lihat nggak sih materinya? Pada nggak buka? Bisa, Hmm? bisa Pak. Bisa ya? Misalnya pertemuan 4, pertemuan 5 bisa dibuka semuanya. Bisa Pak. Oke, nih saya mulai. Oke ya, kita mulai manajemen alat. Ini mata kuliahnya sih gampang ya. Oke, pertama kita prinsip manajemen itu apa ya? Jadi di sini ada tiga domain. Pertama adalah scheduling ya, menentukan kapan dan di mana alat yang akan kita gunakan ya. Jangan harus tepat ya, karena sewa alat berat itu mahal ya. Sewa alat berat itu mahal dan operatornya juga mahal, cost-nya per jam. Nah, makanya di sini kita harus bisa menjadwalkan kapan sih alat berat kita harus stay di lokasi lapangan. Ya. Oke. Lalu di mana alat berat yang akan digunakan? Nah, kita harus paham dulu lokasi kerja kita ya. Kalau misalkan lokasi kerja kita tanah ya. Contoh lokasi kerjanya tanah ya, tanah ya. Maka kita harus siapkan alat yang memiliki roda besi ya, memiliki roda besi atau tracker ya. Roda besi kayak ekskavator. Kalau kren berarti crawler kren. Nah, ini crawler kren. Nah, kita harus siapkan alat-alat yang rodanya besi, rodanya rantai ya. Rantai. Oke. Kalau kondisinya tanah. Tapi kalau kondisi lapangan kerja kita sudah di beton atau udah di ada lantai kerjanya, minimal aspal, nah maka kita harus siapkan alat yang rodanya karet. Kayak wheel excavator, terus ada row crane ya. Nah, ini kita harus bisa jeli ditentukan. Jangan sampai si lokasi kerjanya udah di beton, tapi alat kerja yang kita pakai ekskavator biasa yang rodanya rantai ya, rantainya yang cepat putus, betonnya juga yang cepat rusak. Ya, jadi kita harus tentukan alat yang akan kita gunakan suitable enggak nih sama lokasi kerja kita ya. Nah, ini alatnya harus roda karet. Contohnya ada wheel loader, terus tuh ada apa lagi ya? Kalau tanah berarti kita pakai ship foot. Ship foot itu adalah tandem roller tapi rodanya bergerigi ya. Jadi kita harus pahami dulu lokasinya.
ternyata rawa. Nah, kalau rawa berarti kita harus siapin ponton. Jadi si ekskavatornya suruh berenang nih, suruh naik perahu-perahuan pakai ponton. Berarti dia baru bisa kerja. Jangan sampai si areanya rawa di tengah sungai, ternyata bawa ekskavator yang biasa aja, yang roda besi ya kelelep si ekskavatornya. Ya, oke. Lalu kita harus pahami dulu alokasi alat mana yang digunakan untuk pekerjaan tertentu ya. Jadi pekerjaan kita apa? Apakah pengangkatan? Apakah dia penggalian atau loading ya? Apakah pengangkatan? Nah, kalau pengangkatan berarti yang harus kita siapkan macam forklift. Terus tuh ada mobil kren, ada hiap kren ya. Kalau misalkan kerjaannya galian, oke, berarti yang harus kita siapkan adalah ekskavator. Atau kita butuh kerjaan untuk meratakan, oke, berarti butuh temannya ekskavator. Biasanya ada bulldozer. Oke. Kerjaan kita adalah pekerjaan jalan, ngerapihin subgrade, berarti butuh shipfoot. Kita butuh grader. Kita butuh apa lagi ya? Tandem roller. Nah, ini harus disesuaikan dengan pekerjaan yang akan kita kerjakan ya. Jangan sampai salah nih, kita pengangkatan tapi Anda sediakannya ekskavator, sedangkan ekskavator kan buat gali. Ya, misalkan ekskavator buat gali, Anda paksa buat ngangkat, ya bisa sih bisa, tapi si ekskavatornya jadi cepat rusak. Oke, lalu juga ada yang namanya pemeliharaan ya. Si alat itu harus kita pelihara supaya alatnya tetap berfungsi normal ya. Oke, next. Nah, scheduling ya. Scheduling. Jadi urutan pekerjaan itu harus kita pahami. Pertama, identifikasi pekerjaan dan durasi kegiatan. Nah, ini butuh kayak pengalaman di lapangan ya, tapi bisa dihitung, bisa di-sampling juga, bisa diteliti juga, butuh identifikasi kerjaan dan durasi kegiatannya seperti apa. Lalu kita harus tentukan alat yang akan digunakan, lalu kita jadwal penggunaan alatnya harus kita atur supaya si alatnya nggak diem ya. Oke, nah baru kita integrasikan jadwal alat dan tenaga kerja dan material. Jangan sampai si alatnya udah ada di lokasi, udah standby, tapi ternyata material kerjanya belum ada. Misalnya ada kerjaan timbunan, ya timbunan. Ini nih, kita mau bikin jalan ke sini. Kita ini mau timbun. Nah, kita udah datengin nih si ekskavator, ada yang namanya doser segala macam. Ternyata si material timbunannya problem, di galiannya ada masalah nih, nggak bisa kirim barang. Nah, jangan sampai ini terjadi. Ya, kalau ini terjadi berarti Anda bakalan rugi besar di pekerjaan alatnya. Oke, contoh di sini ya. Tok dimakan coklatnya. Oke, di sini ya ada pekerjaan galian sebesar 500 meter cube ya. Contoh di sini ada pekerjaan galian pondasi yang akan digalinya 500 meter cube ya. Pertama, kita rencanakan satu buah ekskavator ya, ya, mini ekskavator ya, kapasitasnya 1 meter cube. Oke. Lalu kita siapkan satu unit dump truck dengan indeks 10 meter kubik. Ya, di baknya berarti kapasitas baknya ini ada dump truck. Nah, rodanya. Nah, berarti kapasitas baknya adalah 10 meter cube. Oke. Jam kerjanya diusahakan jam kerja yang dipakai adalah
8 jam untuk setiap hari. Ya. Oke, pertama kita hitung dulu produktivitas ekskavator. Ya, produktivitas ekskavator. Nah, dalam 1 meter cube ini adalah 1 kali siklus, ya. Berarti si ekskavator itu, ini ekskavator, ini rodanya. Nah, ya kan? Dia 1 siklus berarti gali, putar, lalu unload. Nah, load. Jadi dalam 1 siklus itu, ya, terdiri dari dia menggali ke bawah, ini tanahnya dia gali, lalu dia si boomnya berputar, baru dimasukin ke dump truck. Nah, itu adalah 1 siklus, ya. Di sini 30 siklus per jam. Berarti 1 siklusnya 60 dibagi sebentar, 30 siklus per jam. Berarti 1 siklusnya berapa menit? 1 siklusnya berapa menit? 1 siklusnya berapa menit di sini? Nah, ini sekali dia ngegali, putar, lalu dikirim ke, si tanahnya dimuat di dump truck, ya, dalam sejam ini 30 kali. Nah, berarti 1 siklusnya berapa menit? Berapa menit nih 1 siklus? Sekali dia gali, putar, langsung buang ke dump truck. Berapa menit dia? Muhammad Fikri ada? Muhammad Fikri? Ada Muhammad Fikri? Halo? Muhammad Fikri ada? Nggak ada Muhammad Fikri? Udah, saya hapus. Oke. Banu Sutandi ada? Banu Sutandi ada? Hadir, Pak. Oke, Banu Sutandi. Banu apa? Sutandi, ya. Nah, ini kita lihat di sini 30 siklus per jam. Berarti 1 siklusnya berapa menit? 1 siklus. Dia 30 siklus nih. Dalam 1 jamnya dia 30 kali gali, putar, buang. Berarti 1 siklusnya berapa menit? Berapa menit? 2 menit, Pak. 2 menit. 1 siklus sama dengan 2 menit. Oke, terima kasih Banu. Nah, lalu dikalikan dengan efisiensi. Karena di sini akan ada yang namanya si operator itu nerima telepon lah, ada orang lewat lah. Nah, ini diefisiensikan sebesar 0,8, ya. Oke, yang jadi pertanyaan, 1 jam dia berapa jumlah tanah sih yang bisa dia pindahkan? Nah, berarti dia sama dengan 1 dikali, ya, 30 siklus per jam, berarti dia ada 30 kali, ya, dikali 0,8, ya, 0,8. Oke, maka dalam kali 0,8. Nah, berarti dalam 1 jam tanah yang bisa dia gali adalah sebesar 24 meter cube, ya. Oke, next. Lalu di sini dump truck dia mindahin tanah, ya, sekali dia di sini lokasi proyek, ya. Ini dump truck jalan, ya, lalu balik lagi. Nah, ini dimaksud dengan 1 trip,
ya, 1 trip. Oke, nah di sini si dump truck dia sekali mindahin 10 kubik 1 kali trip. Sekali dia berangkat lalu balik lagi, dia akan mindahin 10 meter cube ya. Nah, sementara berapa kali nih dia bisa balik lagi? Berarti dihitung sekali dia jalan terus balik lagi. Nah, dalam 1 jam tuh 4 kali. Ya, berarti dia 1 trip 4 trip per jam ya. Berarti 1 tripnya dia berapa menit? 1 tripnya berapa menit? 1 tripnya berapa menit? Agatha Hingi ada? Agatha? Siapa nih Agatha Hingi? Nama asli bukan ini? Agatha? Agatha, halo? Erling. Halo? Halo, Agatha. Siapa ini Agatha? Agatha Hingi Waking. Halo? Agatha ada? Enggak ada. Ya udah. Saya hapus. Oke. Xiaomi ada Xiaomi? Xiaomi ada? Xiaomi ada? Ada, Pak. Ada. Oke, saya tanya nih. Dia sekali jalan terus balik lagi 1 jamnya 4 kali. Berarti sekali dia pulang pergi berapa menit dia? Ayo. Pak. Hmm? Berapa? Berapa menit? Berarti 60 dibagi 4. Berapa? Pak, 15. Ya sih. Berapa? 15. 15 apa? Berapa menit? Jadi sekali dia bolak-balik 15 menit. 15 menit. Oke. Nah, sekarang kita jadwalkan. Nah, ini dalam 24 jam si ekskavator bisa mindahin tanah sebesar 24 kubik ya dalam 1 jam. Oke, tapi si dump truck dia bisa mindahin tanah 40 meter kubik per jam. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan, kita yang volume tanah yang akan kita pindahin adalah 500 kubik. Ya, 500 kubik. Nah, berarti kalau 500 kubik kita butuh berapa jam? Ya. Kalau 500 kubik berarti akan berapa jam nih si ekskavator kerja? Ya. Berapa jam ekskavator kerja? Berarti tinggal 500 meter kubik dibagi dengan, nah tadi dalam 1 jamnya dia berapa meter kubik sih dia bakalan kerja? Nah, ternyata si ekskavator dalam 1 jam mindahin tanahnya adalah 24 meter kubik. Berarti 24. Oke, berarti di sini dia butuh kerja, si ekskavator butuh kerja sebanyak 21 jam. Oke, 21 jam nih ya. Nah, sekarang iya, nanti dibeliin ya. Mainan mobil Hot Wheels. Nah, sekarang si 1 hari
ya kita nggak bisa nih nyuruh si ekskavator kerja 24 jam ya. Kita nggak bisa nyuruh si ekskavator kerja 24 jam ya. Kerjaan kita dibatasi ya, satu harinya hanya 8 jam. Oke. Maka di sini berapa sih hari kerja kita ya? Maka hari kerja sama dengan nah kita butuh 21 jam. 21 dibagi, nah hari kerjanya berapa jam satu harinya? Ada 8 ya, berarti 8. Nah, 21 dibagi 8 berapa? 21 dibagi 8. Ada yang jawab? Amas ada? 2,6, Pak. 2,6. Oke, terima kasih. Nah, dengan perhitungan ini berarti si ekskavator ya akan kerja selama 2 hari ya. 2 hari, berarti 2 harinya full, tetapi hari ketiganya dia hanya bekerja 0,6. Nah, berarti dalam artian di sini 0,6 ini berarti dia kerja hanya bukan setengah hari ya. Berarti 0,6 dikali 8 ya, 0,6 dikali 8 berapa? 0,6 dikali 8 4,8 Pak. 4,8. Jadi kita bulatkan menjadi 5 jam. Oke, berarti di sini yang misalkan Senin dia full, Selasa full, berarti Rabunya dia cuma 5 jam. 5 jam berarti dia akan berhenti jam 8, 9, 10, 11, 1. Nah, dia bahkan berhenti stop jam 2. Jam 2. Oke. Nah, ini si ekskavator berarti akan stop di jam 2. Nah, atau kalau kita bulatkan menjadi 3 hari kerja. Oke. Next, di sini harus kita sinkronkan nih supaya si ekskavator nggak diam ya. Maka dump truck harus disinkronkan agar tidak idle. Ya, di sini direncanakan 2 truk untuk mendukung 24 meter kubik per jam. Ya. Oke. Jadi di sini sebentar, dump truck harus disinkronkan agar tidak idle. 2 truk untuk, nah ini hitungannya harus saya cari lagi nih, kenapa jadi 24 meter kubik per jam. Oke ya. Nah, jadi kita harus rencanakan supaya si ekskavatornya nggak diem. Jadi biasanya sih yang dikorbanin truknya bisa dibanyakin atau dikurangin. Yang penting ekskavatornya kita selamatin, jangan sampai terlalu banyak. Oke, nah di sini kita harus menentukan alat digunakan sesuai dengan pekerjaan tertentu berdasarkan kapasitas, lokasi, dan kondisi proyek. Ya, ada jenis alat, jumlah alat, lalu distribusi alat ke lokasi kerja. Nah, jangan sampai Anda kerjaannya di tengah hutan, ya, tapi Anda menggunakan tower crane, mobilisasinya susah. Terus tuh Anda kerjanya di kerjaan tanah, ternyata alat berat kita semuanya menggunakan roda karet, pasti susah masuknya. Oke. Nah, contoh kedua, proyek timbunan tanah, bla 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 bla. Ini nggak ada hitungannya ya. Berarti ekskavator 1 unit, doser, dump truck 2. Tuh. Oke, lalu kita juga harus perhatikan maintenance ya. Di sini ada beberapa item yang harus kita pahami. Contohnya di sini saya asumsikan alatnya ekskavator ya. Nah, di sini ada preventive maintenance yang harus kita lakukan setiap hari ya, daily check. Nah, biasanya kalau di proyek besar ada form checklistnya. Setiap hari dibuat form checklistnya ya.
form checklistnya kalau di proyek besar. Tapi kalau proyek-proyek kecil ya karena SOP-nya suka nggak jalan, maka form checklistnya suka nggak ada. Kalau proyek besar biasanya ada form checklist. Nah, di sini ada beberapa daily preventif yang harus kita lakukan nih sebelum pekerjaannya dimulai, ya. Ada cek oli mesin, air radiator, bahan bakar, ada pressure hidrolik, lalu kondisi undercarriage, ada bocor apa enggak nih si engine-nya, hidroliknya bocor apa enggak, terus si controllingnya ada trouble apa enggak nih, besi bucket naik turunnya bisa efektif apa enggak. Lalu ada juga preventive maintenance yang harus dilakukan setiap 50 jam, ya. Yang harus dilakukan 50 jam. Misal contoh pekerjaan Anda direncanakan selama 100 jam. 100 jam nih dari Senin, ini ada Sabtu, ketemu Sabtu lagi, ya. Nah, ini total 100 jam nih. Bla 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 bla. Maka pada tengah-tengah pekerjaan kita akan menemui yang namanya preventif untuk setiap 50 jam. Oke. Maka di sini kalau memang Anda sewanya selama 100 jam, maka akan ketemu nih preventif 50 jam. Ya, yaitu ganti pelumas grease pada pin basing, ya. Lalu ada belt ininya apa? Belt ke alternator. Ada filter udara, ada radiator, air radiatornya dicek, gitu ya. Nah, ini ada komponen yang diperiksa, ya. Preventif tuh ada banyak, ada yang setiap 250 jam, ada yang 500 jam, ada yang 1000 jam, ada yang setiap 2000 jam. Nah, tapi kalau untuk di atas 2000 jam, nah maka ini preventifnya preventif yang besar, ya. Ada overhaul mesin, ya. Ada kalibrasi sistem, lalu ada analisis oli. Ini olinya masih pada bagus apa enggak nih? Nah, biasanya harusnya sekalian, ya. Nah, ini adalah preventif setiap 2000 jam, ya. Jadi ini adalah hal-hal yang perlu kita ingetin nih sama si mandor atau operatornya nih. Jangan sampai ini kelewat. Karena kalau ini kelewat, nah 250 jam karena ngejar target 250 jamnya kelewat. Baru aja ke angka 260 jam si alatnya sudah breakdown duluan, sudah rusak duluan. Kalau sudah rusak, berarti idle time-nya makin banyak. Gitu ya. Di sini yang harus diperiksa kalau dia ekskavator ada beberapa, ada engine, ya. Engine itu ada oli, filter, sabuk dan kebersihan. Lalu hidrolik. Nah, hidrolik itu adalah ini di sini ada hidrolik, ini sistem hidrolik nih. Hidrolik itu yang menaik turunkan si boom, ya. Si boomnya ini semuanya menggunakan hidrolik. Hidrolik di sini ada oli hidrolik. Nah, ini harus dicek. Oke, lalu ada sistem pendingin. Pendingin itu terdiri dari radiator, ada kipas alternator, lalu ada coolant si radiator. Oke. Lalu ada undercarriage. Nah, undercarriage itu adalah si tracker, ya, si ininya. Apa? Roda rantainya. Ya. Sebentar. Saya perkecil. Nggak bisa ya. Oh, ini aja yang diperbesar, diturunin. Nah, si engine itu ada di sini, ya, di belakang sama di belakang operator. Ada sistem hidrolik. Nah, hidrolik ini ada di sini nih, hidrolik. Ini harus dicek. Hidroliknya ini harus dicek, jangan sampai ada kebocoran. Lalu undercarriage itu adalah si trackernya, roda rantainya, ya. Ada sepatunya, ada sprocketnya, ada roller di sini, ada roller banyak nih, ya. Ini masih pada bagus apa enggak? Ada tensioner itu roller tapi dia vertikal.
Lalu ada attachment boom. Ini ya, boom tuh yang ininya. Nah, ini yang tangan-tangannya itu adalah boom, arm, bucket. Ini adalah boom, ini adalah arm, ini adalah bucket. Nah, ini yang sodokan ini adalah bucket. Kalau ada kelistrikan ini kayak baterai, aki ya, lampu-lampunya. Karena kalau malam juga harus butuh lampu. Oke, di sini ada contohnya. Oke, udah dijelaskan. Ini ada, nah selain preventive maintenance, ada juga jenis-jenis corrective maintenance ya. Kayak perbaikan ringan, hidrolik bocor, ini harus dicek terlebih dahulu nih sebelum bekerja ya. Kalau preventive maintenance itu lebih ke rutinitas ya. Tapi corrective maintenance adalah lebih ke perbaikan ya. Perbaikan. Jadi kalau udah rusak diperbaiki, rusak perbaiki. Nah, ini kita sebut dengan preventive maintenance. Ada dua jenis, ada minor corrective, ada major corrective. Kalau minor berarti kayak selang-selang hidrolik, kayak baterai, electrical, gitu ya, lampu. Nah, tapi kalau major berarti udah menyangkut ke engine. Oke. Oke, di sini mungkin sudah cukup jelas. Nah, ini ada beberapa trouble ya. Beberapa trouble yang bisa terjadi di lapangan ya. Pertama ya, si boomnya ya, si belalainya dia lambat. Nah, maka kita harus cek tekanan hidroliknya turun apa enggak, pompanya aus apa enggak. Nah, tindakannya seperti apa? Jadi pompa hidroliknya diganti. Lalu ada juga yang engine overheat ya, atau kepanasan nih. Nah, berarti ini lebih banyak ke sistem pendinginan atau radiator. Lalu ada trackernya, undercarriage-nya lepas. Nah, berarti si tensionernya lemah. Ini ada beberapa kriteria, misalkan bucketnya rusak, berarti bebannya berlebih ya, materialnya keras. Kalau kerjaannya banyak batu ya pasti si bucketnya sering rusak ya. Nah, ini pakai material yang lebih keras, maka harus dilas atau diganti si bucketnya. Oke. Lalu ada engine ya, engine nggak bisa hidup berarti dari baterai. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Enggak, Pak, cukup jelas. Enggak ada, cukup jelas ya. Oke. Nah, oke, nah ini ya. Jadi preventif sama korektif tuh beda ya. Kalau preventif ini terjadwal ya. Terjadwal, jadi harus disediakan nih waktunya untuk melakukan preventif. Nah, tetapi kalau korektif dia dilakukan setelah terjadi kerusakan. Ya. Kalau ini berarti rutin ya. Kalau ini adalah event. Jadi kalau terjadi ya. Lalu ada juga predictive maintenance ya, predictive maintenance. Jadi kalau engine yang diceknya apa? Misalkan suhu, getaran, tekanan, oli, konsumsi bahan bakar, maka yang harus dicek adalah sensor sama data logger. Lalu hidrolik yang harus kita pantau apa? Tekanan, temperatur, ada kebersihan oli hidrolik ya, atau fluidanya. Si olinya masih bagus apa enggak nih ya, harus kita cek, harus kita pantau. Oke, next. Nah, di sini ada teknik untuk melakukan predictive maintenance ya. Ada vibration analysis, mendeteksi perubahan getaran pada komponen berputar. Lalu ada oil analysis atau tribologi, yaitu analisis partikel logam atau viskositas. Nah, tapi ini susah ya kalau harus diuji di lab nih, oil analysis ya. Oke, lalu ada termografi. Termografi itu mengukur suhu komponen untuk mendeteksi panas berlebih. Nah, ini bisa pakai yang
termometer yang ditembak itu kan bisa kelihatan tuh suhu mesinnya berapa. Lalu ada ultrasonic test, mendeteksi kebocoran udara, fluida, dan retakan internal. Oke, lalu ada data monitoring atau IoT system, ya. Jadi kadang si si alat itu ya, kalau misalkan dia udah canggih, sophisticated, ya, dia punya GPS, ya, si excavator itu punya GPS. Nah, di GPS itu tersimpan ya, dia lagi on atau off. Nah, lalu di mana lokasinya? Lalu dia terakhir servis kapan? Nah, ini biasanya terintegrasi dengan GPS. Jadi bisa kalau sudah canggih, nah si GPS-nya bisa merecord data-data ini. Dia lagi hidup apa enggak nih? Ya. Kadang suka ada nih operator nakal. Kita sewanya 4 hari, ternyata sudah 7 hari masih nyala tuh di lapangan. Nah, ini kan maka perlu dipantau dengan GPS, dia nyala apa enggak nih si alat. Jadi kalau Anda jadi juragan alat berat, alatnya dipasangin GPS satu-satu biar ketahuan operator kita curang apa enggak. Oke. Nah, ini ada beberapa penerapan predictive maintenance pada excavator, yaitu oli hidrolik, getaran, temperatur, lalu arus alternator. Oke, mungkin gitu aja. Contoh kasus terpadu penjadwalan. Oke, tidak terlalu ini esensial. Sampai di sini ada yang pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Oke, contoh ya di sini. Misalkan kita akan nimbun tanah 5.000 meter cube nih untuk area parkir. Di sini disediakan excavator sejumlah 2 unit. Kapasitasnya 1,5 meter cube per bucket. Jadi kapasitas si sodokannya 1,5 meter cube ya. Lalu excavatornya ada 2, dosernya ada 1, dump trucknya ada 3. Oke. Jumlah meter cube-nya ada 5.000. Ya. Sama kayak tadi kita hitung nih si excavator kerjanya butuh waktu berapa hari untuk mengerjakan 5.000 meter cube. Dihitung bla 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 bla, ternyata butuhnya 6 hari nih si excavator. Oke, next. Lalu kita butuh doser. Nah, doser ini agak susah ngitungnya. Jadi dia hanya meratakan lokasi kerja. Oke. Lalu yang harus diperiksa oleh excavator harus kita periksa setiap hari. Lalu si blade bulldozer harus kita cek setiap 3 hari. Lalu inspeksi truk harus setiap 2 hari. Nah, ini kita harus dijadwal nih, jangan sampai pekerjaan preventive maintenance mengganggu jadwal kerja kita yang hanya 6 hari. Oke, mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Cukup, Pak. Cukup. Mengenai perkuliahan, ini semuanya pakai nama asli enggak? Ada yang pakai nama samaran enggak di sini? Pakai nama asli enggak nih? Semuanya. Banu, Deviano. Deviano itu nama asli bukan? Ya, Pak, nama asli. Nama asli. So, kalau palsu saya daftar Pak itu marga, Pak. Apa? Kalau Pak itu marga, Pak. Pak itu apa ini? Marga, maksudnya Pak marga. PAA 04. Okay. Kalau 04 itu bukan, Pak. Oh, bukan. Masa ada marga 04? Tanggal 4. Oke, mungkin gitu aja dari saya. Ya. Materi ini saya rekam, nanti saya upload di YouTube. Nanti linknya bisa Anda cek di Adlink. Oke ya, gitu aja dari saya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.